Salam saudara, kembali lagi di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab rutin. Saudara, kita mau sama-sama belajar pada hari ini di tanggal 30 Januari tahun 2021, hari Sabtu ini. Saudara, kita belajar di firman Tuhan Mazmur 78 ayat 20 sampai 26. Saya bacakan ayat 20. Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Amin, saudara. Di ayat ini, saudara, di Mazmur 78 ayat 20 sampai 26 ini kita boleh belajar bagaimana Tuhan memberkati umatnya, bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel di konteks ayat ini, saudara. Jadi bisa kita lihat di ayat 20 bagaimana bangsa Israel meragukan pertolongan Tuhan, meragukan berkat Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Sini dikatakan, memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai, tapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Jadi di sini bangsa Israel meragukan pertolongan Tuhan atau meragukan bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Ini sudah jadi sama seperti kita, saudara, umat-umatnya juga, kita jemaat Tuhan, kita seringkali meragukan Tuhan. Apakah Tuhan bisa memberkati aku? Apakah saat ini Tuhan bisa menolong aku pada saat saya benar-benar membutuhkan? Apakah bisa Tuhan menolong aku dengan tepat waktu? Seringkali timbul keraguan dalam hati kita. Apakah Tuhan bisa menolong kita, seperti bangsa Israel ini? Sehingga di ayat 21 dikatakan, ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sehingga saat kita meragukan Tuhan, maka Tuhan ini menjadi kecewa kepada kita, saudara. Tuhan murka kepada bangsa Israel, sebab di ayat 22 kita bisa baca, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Padahal jika kita baca, saudara, di Ulangan 2 ayat 7, saudara, saya bacakan ya. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, yang memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Jadi, padahal, saudara, bangsa Israel pada waktu di padang gurun, saudara, selama 40 tahun Tuhan selalu memperhatikan segala keperluan, segala kebutuhan dari bangsa Israel. Bahkan dikatakan sini, Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Itu janji Tuhan dan benar-benar terjadi, saudara. Pada 40 tahun pada waktu bangsa Israel di padang gurun, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, saudara. Tapi bangsa Israel meragukan kekuatan Allah, meragukan kebesaran Allah, meragukan bahwa Tuhan dapat membantu bangsa Israel, saudara. Jadi jika kita bisa lihat ke belakang, pertolongan Tuhan sebelumnya, saudara, kepada bangsa Israel benar-benar luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa membelah laut untuk menyelamatkan bangsa Israel, bagaimana Tuhan bisa membuat bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dari kejaran bangsa Mesir sampai selamat, sudah. Begitu besar pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel melupakan
pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan itu kepada mereka, dan sehingga Tuhan kecewa, sehingga Tuhan murka kepada bangsa Israel. Dan saudara, jika kita lihat pada diri kita, bagaimana kita juga sering sekali melupakan pertolongan Tuhan, seringkali kita juga melupakan berkat-berkat Tuhan, sehingga pada saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami kesulitan atau persoalan, kita masih saja meragukan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong saya, keadaannya sudah seperti ini, saya sudah hancur seperti ini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati saya sudah terpuruk seperti ini. Jangan saudara, bahwa kita harus tetap percaya, kita harus tetap kuat, teguh, berpegang kepada firman Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu memberkati kita. Kita bisa juga baca di firman Tuhan di Mazmur 115 ayat 11. Saya bacakan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolonganmu dan perisai mereka. Jadi saudara, saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita takut akan Tuhan, apa yang dimaksud takut ialah saat kita melakukan setiap dari firman Tuhan, saat kita melakukan apapun dalam kehidupan kita lakukan dengan rasa takut, dengan rasa takut atau segan kepada Tuhan, maka percayalah bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat kita, saudara. Jadi pada seterusnya, kalau kita baca di Mazmur tadi ya saudara, di ayat tadi seterusnya, di situ dikatakan bahwa Tuhan menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Dia 26 juga dikatakan ia telah mengembuskan angin timur di langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Di situ kita lihat bahwa pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel begitu luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan apa yang tidak pernah diberikan kepada bangsa-bangsa lain atau umat lain selain kepada bangsa Israel, yaitu mana. Jadi roti yang benar-benar dari surga. Dikatakan roti malaikat di ayat 25, setiap orang telah makan roti malaikat. Jadi mana yang adalah roti malaikat, jadi berkat yang tidak pernah diberikan kepada bangsa-bangsa lain atau umat-umat lain diberikan kepada bangsa Israel, saudara. Begitu juga kita, saudara. Jika kita mau percaya kepada Tuhan, jika kita mau melakukan segala sesuatu dengan takut kepada Tuhan, maka berkatnya Tuhan kepada kita atau pertolongan Tuhan kepada kita pasti akan turun, pasti kita akan diberkati. Bahkan berkat-berkat yang tidak kita pikirkan, berkat-berkat yang kita tidak bayangkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat itu terjadi, maka kita akan terheran-heran bagaimana Tuhan begitu luar biasa, saudara. Begitu kasihnya Tuhan kepada kita, saudara. Yang paling penting adalah kita percaya, tetap percaya, teguh berpegang pada Tuhan, tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga setiap jalan kita, setiap apa yang kita lakukan, kita akan selalu berjalan lurus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya saudara, dalam hari-hari ini kita semua mengalami masa-masa yang susah oleh karena virus corona, oleh karena mungkin perekonomian yang sedang buruk, saudara. Maka melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita semuanya sama-sama lebih lagi melekat erat kepada Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan. Walaupun sekitar kita sepertinya keadaannya tidak menentu, tapi kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan dulu, sekarang, sama selama-lamanya tetap sama. Bahwa jika Tuhan memberkati bangsa Israel, jika Tuhan menolong bangsa Israel, jika dulu Tuhan telah memberkati kita, jika dulu Tuhan telah menolong kita, maka saat ini juga Tuhan pasti menolong kita. Saat ini juga Tuhan pasti memberkati kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak.
Amin saudara. Mari kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Biarlah kami tetap percaya bahwa walaupun kami mengalami segala persoalan, masa-masa sulit, tapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya, bahwa berkat-Mu selalu ada pada kami, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, asal kami percaya dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.